Halo teman-teman semuanya, sahabat PMK UNJ, balik lagi. Kali ini kita berada di podcast BBM episode kedua. Hore. Ore. Oke, kali ini beda banget ya rasanya ya. Sekarang podcast episode 2 ini kita diadakan lewat Zoom virtual online, tapi nggak menutup kemungkinan kita tetap melakukan podcast untuk menghibur teman-teman terutama di masa PPKM ini. Nah, kali ini gue nggak sendirian aja nih. Di sini gue bareng salah satu narasumber di episode kemarin dan dia naik jabatan jadi host. Boleh perkenalan diri, di sini ada Joseph. Iya, halo, perkenalkan nama gue Joseph dari FIS 18 ya, ketemu lagi ya. Tapi podcast pertama kemarin gue jadi narasumber, podcast kedua ini jadi host. Ya, terima kasih. Asik, formal sekali Ocep ini. Terbiasa jadi narasumber dia. Oke, kali ini Ocep ini jadi host buat nemenin gue ya Cep ya. Cuman gak apa-apa Cep, gak dibayar ya Cep ya. Santai. Oke Cep, jadi kita kali ini mau bahas apa sih Cep? Di podcast kali ini. Hubung PPKM ya, jenuh banget ya, kayak aduh ngapain nih. Iya benar. Relasi kita gimana nih? Apakah baik-baik aja sama kita? Apakah nggak baik-baik aja? Ataukah ya udahlah berjalan apa adanya? Ya bahas ini aja kali kita ya, hari ini tuh kita bahas HPDS ya? Betul, HPDS, hubungan pribadi dengan sesama. Oke, ini pas banget ya, lagi masa PPKM. HPDS kita tuh diuji ya, apakah kita masih saling berhubungan sama teman kita atau enggak gitu kan. Karena kan kalau misalkan HPDS kita nggak ketemu langsung kan. Nah tentunya kita bahas sendirian ya Cep ya. Di sini kita ada dua narasumber kece kita, asik. Ada yang ganteng, asik. Yang pertama kita kenalin dulu nih, ada abang alumni terbaik kita. PMK, asik. Alumni terbaik PMK UNJ. Ada Bang Brandon. Oke. Ya, Bang Brandon. Halo guys, dari tadi gue udah mau ketawa mulu. Bingung gue mau meet apa kagak. Kabar Bang. Nah ini saatnya Bang, lu perkenalan diri Bang. Oke, perkenalkan nama gue Brandon. Gue mahasiswa teknik mesin 2016. Sekarang udah jadi masuk ke dunia alumni lah, udah bekerja gitu. Asik, alumni. Oke, boleh tuh Bang, pekerjaannya apa Bang? Pekerjaan saya adalah sebagai memperbaiki generasi bangsa melalui pendidikan ya. Kayak gitu. Oh, Bapak Guru. Mantap Bapak Guru Brandon. Bukan Cep. Bukan. Ya guru dong pasti. Oh. Udah keren-keren ya kita ya. Atau bukan? Enggak, saya jadi guru sekarang. Guru apa nih Bang? Guru di bidang yang gue tekunin waktu kuliah sih, tapi tata boga kan? Ini kayaknya mesin deh. Enggak, saya mesin masak ya, kompor gitu-gitu ya. Terus ngajar tata rias sih. Ya. Ngerias harimau tapi. Enggak, serem juga ya. Ngeri. Enggak, kalau gue teknik mesin ngajarnya, tapi sekarang teknik otomotif, jurusannya teknik bisnis sepeda motor. Wih, keren banget, gokil Bang Brandon. Nah, kali ini yang satu lagi nih, ada Arenda. Halo Arenda. Halo guys, halo teman-teman semua. Perkenalin, nama gue Arenda Lolita dari Fakultas Ekonomi angkatan 2018. Itu aja kan ya? Jurusan apa Ren? Jurusannya itu juga ya. Gue jurusan manajemen pemasaran. Kebetulan gue jenjang D3, jadi sekarang lagi semester 6 dan lagi nyusun karya ilmiah atau tugas akhir kayak gitu. Anak tingkat akhir nih ya. Yes. Jadi teman-teman gue satu lagi pada magang, gue udah mau selesai tapi nggak tahu lah ini. Doain aja. Oke. Semoga target tahun ini ya Ren ya. Amin, mudah-mudahan. Amin. Semangat, berdoa terus. Jadi kan kita tadi udah ngebahas nih Bang sama Arenda ya tentang hubungan pribadi dengan sesama nih. Nah dari pandangan abang sama kakak lah ya bilang formal, abang dan kakak-kakak ini gimana sih tentang HPDS itu? Mungkin dari Bang Brandon dulu kali ya. Menurut lu Bang, gimana Bang HPDS itu Bang? Enggak, gue karena menghormati wanita, ladies first dulu yang Bang. Belum dapat jawabannya lu Bang. Oh ini pengalihan macam apa ini? Ya daripada pengalihan yang lain-lain kan. Oke, boleh ladies first. Oke dulu gitu ya. Kalau menurut gue
hubungan pribadi dengan sesama itu sebenarnya nggak bisa dikasih satu arti yang mutlak gitu sih. Dan dia tuh menurut gue hubungan pribadi dengan sesama itu kompleks banget untuk dijelasin, dan itu kayak hal abstrak karena ibaratnya itu koneksi antara individu ya. Jadi kalau bisa dibilang tuh ya ikatan koneksi antara individu dengan individu ataupun individu dengan kelompok yang dibangun itu lewat komunikasi gitu. Jadi adanya komunikasi yang dibangun di mana ada pertukaran informasi kalau menurut gue ya. Jadi dari komunikasi itu akhirnya mengikat perasaan, pikiran, dan tindakan yang dibangun itu atas dasar kebersamaan. Itu gue dapat dari ini sih, sumber Kompasiana sih namanya. Jadi ya menurut gue kayak ya gak bisa dijelasin secara mutlak dan susah sih, karena kalau menurut gue pribadi hubungan pribadi dengan sesama itu jauh lebih rumit dan kompleks daripada hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena kalau hubungan pribadi dengan sesama itu kayaknya kita kan gak mungkin berhubungan sama satu orang doang kan, gak mungkin kita jalin persahabatan ke satu orang doang, pasti kita butuh orang lain lebih, ya pasti lebih dari mungkin lebih dari 10 orang atau 50 orang gitu. Dan kalau hubungan pribadi dengan Tuhan kan pasti dengan satu pribadi gitu ya, dengan ke atas aja gitu dengan Tuhan gitu. Jadi kalau menurut gue sebenarnya hubungan pribadi dengan sesama itu nggak ada indikator untuk mengukurnya dan nggak bisa dijelasin secara mutlak. Yang pasti dia adalah ikatan secara emosional sih kalau menurut gue, yang ya itulah tadi yang setiap orang pasti punya hubungan antara satu dengan teman yang lain kayak gitu sih guys. Jadi kan kalau di PMK kan tadi udah nyinggung kan ada hubungan pribadi dengan Tuhan HPDT dan juga hubungan pribadi dengan sesama HPDS. Nah cuman menarik nih, Arenda bilang katanya lebih rumit gitu kan. Kenapa Ren? Lebih rumit dengan sesama, apa karena banyak yang harus dihadapi gitu ya orang-orangnya? Serem ya pertanyaannya. Improvisasi banget. Iya bener kata Andre, karena tadi lu ngomong gimana, lebih ketemu orang banyak gitu kan. Iya benar-benar. Kalau menurut gue juga karena itu sih, karena ibaratnya kita ketemu banyak kepala yang isi kepalanya beda, karakternya beda, suasana hatinya juga lagi beda. Mungkin gue ketemu orang, misalnya gue ketemu Ocep yang awalnya gue gak kenal nih, terus gue ketemu dia pertama kali dalam keadaan dia emosional gitu, itu bahaya banget. Apalagi gue bisa langsung, padahal gue gak kenal gitu sama Ocep, gue bisa langsung menjustifikasi, oh dia orangnya kayak gini gitu, padahal karena dia mungkin lagi yang kayak ya mungkin lagi suasana hatinya lagi gak baik kayak gitu loh. Jadi menurut gue lebih kompleks aja sih, lebih rumit gitu untuk dimengerti gitu ya. Tapi kalau untuk pelaksanaannya ya sebenarnya balik lagi sih ke kayak mengalir aja gitu loh pengertiannya antara individu, antara gue dengan rekan yang gue ajak ngobrol kayak gitu, yang gue ajak untuk bangun hubungan ini gitu loh, kayak gitu sih. Oke, bisa ditarik kesimpulan karena beda sudut pandang juga ya. Iya, beda sudut pandang juga. Mungkin pandangan Arena itu banyak pandangan juga dari orang kayak untuk berrelasi itu susah kayak gitu. Iya sih emang bener. Menurut lu nih, selain kondisi pribadi seseorang, terus cara pikir seseorang, apalagi sih yang buat itu rumit kayak gitu, Renda? Kalau menurut gue kayak sebenarnya tuh kalau pasti Joseph tau lah, apalagi anak sosial kan, maksudnya ya pola asuh orang tua juga yang ngebentuk karakter kita gitu. Terus nilai-nilai budaya yang ditanamin di rumah, di keluarga, terus ya tadi juga sudut pandang kita, semakin kita gede kan kita juga punya sudut pandang yang berbeda, punya visi misi berbeda juga gitu loh. Visi misi. Jadi inget poya-poya. Visi misi poya-poya. Ya gitu maksudnya. Bang kayak Brandon bisa ya. bener juga ya, visi misi poya-poya. Ya gitu kan, ada juga orang visi misinya poya-poya, ada juga yang kerja keras. Ocep. Sampai nggak ada istirahatnya gitu ya kan. Itu terbangun karena perbedaan sudut pandang dan lain-lain itu terbangun ya karena didikan di rumah, karena bedanya budaya, terus terus dia juga perlakuannya orang lain ke dia itu kayak gimana gitu sih. Jadi ngebentuk karakter dan pola pikir seseorang.
Oke, menarik banget dari Arenda nih. Ini pasti gak kalah menarik nih dari Bang Brandon nih. Gimana Bang Brandon? Kalau dari Apalagi kalau Bang Brandon kan udah alumni ya, jadinya udah jauh lebih gimana Bang? Lebih kayak kompleks gitu kan ketemu Jangan orang berekspektasi terlalu tinggi. kan dia tadi Riz harimau. Temennya lebih banyak. Iya. Harimau. Serem juga sih kalau harimau yang diurus. Gimana Bang Bren? Tadi pertanyaannya apa? Enggak, bercanda. Kalau menurut gue sih HPDS itu sebenarnya kurang lebihnya udah dijelasin sama Renda. Cuma gue mau bilang kalau sesimpelnya gue tentang HPDS itu ya, kalau yang dari gue baca terus yang gue alami selama 22 tahun gue hidup di dunia ini, kalau HPDS itu lebih kayak luas sih sebenarnya. Gue bilang kenapa luas? Karena di situ ada berapa hal yang terjalin dalam ya, kayak misalnya keluarga, teman, terus juga lu sama pacar juga bisa kan kayak gitu HPDS. Nah 3 itu misalnya contohnya, kalau yang ada kan yang 3 itu. Nah kalau yang HPDS tadi yang gue bilang kenapa bisa luas itu karena balik lagi kalau misalnya Arenda tadi bilang tentang bagaimana budaya itu mempengaruhi, bagaimana ajaran dari rumah dari rumah ya, maksudnya dalam rumah itu mempengaruhi, ya benar juga kalau dari hal yang gue alami gitu. Karena hal yang 2 itu bisa mempengaruhi kita dalam bersikap untuk hubungan pribadi dengan sesama kayak gitu. Kayak misalnya contoh. Ini langsung contoh nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa Bang. Apa-apa ya. Nggak apa-apa kan Cep ya? Gak apa-apa Bang. Waduh. Apa-apa bercanda ya biar cair. Kalau yang kemarin kan kayaknya nggak bercanda itu. Nah, kalau misalnya contohnya nih, lu dalam berhubungan pribadi sesama ada yang juga kalau menurut gue hubungan pribadi dengan sama itu ada juga yang sesuai sama culture lu, budaya lu. Terus juga bagaimana kayak misalnya nih budaya, misalnya terpatok sama budaya kayak gitu. Yang kedua sama kalau yang tadi bilang didikan orang tua, misalnya didikan orang tuanya keras ya berarti nyari teman-temannya juga yang hubungan pribadi dengan samanya juga yang sama gitu, biasanya rata-rata kayak gitu sih yang gue tahu. Hubungan pribadi sama tuh konteks dan kompleksnya tuh banyak kayak gitu, terutama kalau misalnya dalam makhluk sosial ya. Secara sosial sendiri kan sebenarnya manusia itu perlu hidup bersama-sama kan, nggak bisa sendiri gitu. Mungkin kalau yang sendiri itu introvert mungkin ya, tapi kalau yang sama itu kan termasuk makhluk sosial gitu. Menurut gue sih tapi se-introvertnya orang gitu ya, pasti mereka sebenarnya dalam hati pengen meluapkan sesuatu gitu, mungkin ke orang yang terdekatnya. Pasti adalah orang terdekatnya dia gitu, entah 1 atau 2 orang gitu ya Bang ya. Cuman menarik juga nih dari Bang Brandon, ada statement Bang Brandon bilang dari kita yang awalnya misalnya kayak istilahnya kita cuman sesuai dengan satu yang sefrekuensi lah, bisa dibilang ya Bang ya, sefrekuensi sama kita doang. Menurut lu tuh baik gak sih Bang? Kayak mungkin kan kita nge-stuck aja gitu ya Bang, kalau kita cuman ada di hubungan atau circle yang satu frekuensi sama kita doang gitu, nggak yang mencoba yang lebih berbeda gitu. Menurut lu gimana Bang? Berarti gak lu Cep pertanyaannya? dong. Berarti ya. Gue yang jawab. Iya. Waduh. Bercanda. Nah, kalau menurut gue sih ya, kalau tadi yang sesuai circle sama kita itu sebenarnya gue nggak mendukung sih, karena balik lagi ya, gue dididik untuk bisa, kalau gue yang dididik untuk bisa welcome ke banyak orang gitu, yang pertama. Terus juga culture gue ya, budaya yang gue, maksudnya kita juga nggak gue bilangnya budaya ya, tapi yang budaya yang gue sering temui di rumah gue, mau di daerah gue atau circle pertemanan gue, sehingga mengubah pola pikir gue tentang HPDS. Ya itu, ya sama siapa aja gitu, kayak gitu. Memperbaiki sama. Lagi pula kan Jesus Lord kan juga ngajarin jangan memandang-mandang untuk berhubungan dengan sesama gitu. Soalnya apa ya Bang, kasus yang sering gue lihat ya, terususnya orang-orang Kristen, anak muda Kristen tuh, mereka tuh maunya nih kayak pengennya berteman dengan yang Kristen aja gitu, maunya berteman sama yang circle yang rohani aja gitu. Mereka nyaman di circle itu doang, sedangkan bila mereka ketemu circle yang bisa dibilang beda pandangan, beda agama tuh mereka langsung nolak gitu. Kebanyakan gitu, setuju gak sih? Kalau dari kurang lebih begitu sih. Nah gitu kan. Nah menurut lu gimana Bang? Kalau hal-hal kayak gini tuh baiknya gimana gitu? Ini pandangan gue berarti ya, my opinion. Boleh. My opinion sih about your statement.
Menurut gue Inggris itu menurut gue Bahasa Inggris dong bang, kok menurut gua? nggak apa-apa. Itu namanya shock culture juga. Oke. Benar-benar. Nah, kalau menurut gue sih sebenarnya bukannya nggak boleh dan boleh. Sebenarnya penting juga kita punya hubungan pribadi dengan teman-teman kita yang ini menurut pandangan gue maksudnya seiman sama kita, karena dia pun bisa membangun kerohanian kita kan, maksudnya dalam satu sisi seperti itu. Sisi pertama itu ya, ini ada tulisannya di sini nih. Yang pertama adalah penting jadinya. Wah, Bang Brandon nambah PR editor. Gak bercanda, gak usah diedit, bercanda tambah. Pokoknya penting juga buat berteman sama yang satu circle, maksudnya satu circle berarti yang sama kita ya. Tapi menurut gue penting juga untuk kita berteman atau membangun relasi dengan teman-teman kita yang mungkin di luar circle kita kayak gitu. Karena yang gue bilang tadi, yang gue dasari dari ayat Alkitab. Asik. Mantap, langsung masuk ke ayat Alkitab nih teman-teman. Jadi Bang Brandon nih ngomong ada dasarnya ya pasti. Iya. Asal ngomong teman-teman. Ngomong nih kredibilitasnya mantep nih. Intinya harus ada latar belakangnya kayak gitu. Iya benar-benar. Ya kan Arenda ya, latar belakang, rumusan Udah berapa pasien bang, palanya pusing bang. Bahkan Iya. Dia lagi refreshing loh bang. Gue dapat dari sebenarnya banyak sih ayat-ayatnya ya. Kayak salah satu contoh nih, ayat yang pernah gue baca waktu gue sekolah nih, gue cerita aja juga. Gue juga pernah tuh berpikir kan, gue kayaknya temenan sama yang circle aja dah kayak gitu. Karena yang di luar circle gue tuh parah banget isinya, ya tukang inilah, tukang itu, tukang ini, tukang itu. Nggak perlu jelasin lah, ntar capek lah kalau misalnya editor yang edit kan kayak gitu. Jadi gue pikir juga, kayaknya gue harusnya teman sama circle doang ya. Tapi ada kalau yang gue inget mungkin nanti bisa ada yang nambahin gitu. Yang gue inget satunya itu tentang guru agama. Gue bilang ya emang sih mereka tuh circle-nya nggak baik, tapi kalau mau berteman ya hubungan pribadi dengan sesama ya emang harus dijaga gitu. Bukan berarti kamu harus cuma di dalam circle kamu, tapi harus di luar circle kamu. Kan juga Tuhan bilang kalau misalnya itu ya itu di 1 Yohanes 4 ayat 7-8 ya kayak gitu. Itu harus saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih kayak gitu. Malah juga ada yang ayat-ayat tentang kasihilah sesamamu seperti aku pun mengasihi kamu ya kalau salah gitu. Terus juga kasihanilah musuhmu gitu. Nah kayak itu salah satu juga yang gue pegang gitu. Maksudnya ya tetaplah namanya HPDS ya kayak gitu. Terus di cerita di Alkitab juga menunjukkan kalau misalnya ya Tuhan juga ada perumpamaan yang tentang orang Samaria kayak gitu. Nah itu kan juga hubungan pribadi dengan sesama kan kayak gitu. Jadi menurut gue kalau misalnya terlalu berlebihan di circle ini, gimana mau jadi berkat di circle samping misalnya kayak gitu. Gitu sih. Sorry ya, langsung ke poin utama ya. Aduh. Kalau tadi intro dulu aja. Gak apa-apa bang. Ini menarik sih prinsip kekasih ya. Biar 10 menitnya kita ngomong kayak gini, 20 menitnya bercanda aja udah. Aduh. Ada tukang bercanda nih Bang Brandon nih. Oke, berarti ini bisa masuk ke bagaimana pentingnya hubungan pribadi dengan sesama tadi ya Bang Brandon ya. Terususnya tadi menarik banget sih lu ngaitin dengan kasih gitu ya. Sebenarnya emang seberapa penting sih Bang? Langsung dari lu dulu ya Bang ya. Seberapa penting sih Bang hubungan pribadi dengan sesama gitu. Apalagi tadi lu meng-highlight kasih gitu Bang. Mungkin dari circle kita atau ke circle yang lain gitu Bang. Apa sih menurut lu? Betul, seberapa penting dan apa sih maksudnya yang lu dapat dari HPDS itu buat mungkin pas lu kuliah, lu kerja ini kayak gitu Bang. Manfaatnya apa sih? Kalau yang pertama membangun relasi tuh penting sih, kayak misalnya sama anak-anak PMK. Yang pertama dalam circle dulu ya, yang dalam circle misalnya hubungan pribadi dengan sesama, tadi ya gue semakin bisa bertumbuh gitu. Yang pertama selain gue di keluarga diingetin, terus dari budaya gue juga sama lah, gue kayak Ocep budaya hampir sama lah. Apa tuh? Keras maksudnya. Budaya timur ya? Budaya timur. Mantap. Sama-sama keras, jadi ya semakin menjuang lagi dalam pembinaan iman kayak gitu. Tapi kalau dari luar ya gue tetap sebagai berteman, sebagai untuk menjalin hubungan pribadi dengan sama. Yang gue ingat tadi dasar-dasarnya tadi kayak gitu. Jadi gue bilang penting, ya penting lah kayak gitu. Nanti kedepannya juga apa ya,
ya bukannya gue bilang kayak orang dalam gitu enggak ya, enggak. Tapi kayak ya itu bisa jadi referensi lo, teman-teman lo gitu, teman-teman yang bisa menguatkan. Gak gue bilang dari circle aja ya, tapi dari luar circle juga bisa menguatkan. Apalagi kalau misalnya itu lo bisa jadi berkat buat dia kayak gitu. Itu penting banget sih, penting banget, sepenting ya, lebih pentingkan itu daripada orang dalam. Orang dalam, mungkin jangan orang dalam dong, networking ya. Networking. Oh, di Bennett lagi ya ini ya. Sorry. Orang dalam bahasa. Jaringan Bahaya. pertemanan berarti Bang ya. Jadi pertama lebih networkingnya lebih luas sih. Iya, kayak kita. Networking, good looking. Nah, kalau dari Arenda gimana nih, Ren? Dari pandangan lu, Ren? Penting apa? Arenda bagus nih, Arenda nih. Soalnya dia soalnya Enggak sih. latar belakang. Ayo Ren. Susah nih antar nyari sumber siang. Ya gitu, sama sih sebenarnya sama Bang Brandon juga. Kayak di sisi lain harus ya dasarnya dasar awalnya adalah kasih gitu, bangun hubungan sama sesama kita gitu kan. Ya tadi juga Bang Brandon udah nyinggung kalau hakikatnya kan kita makhluk sosial, nggak mungkin kita nggak bangun hubungan sama orang lain, karena ya dikit-dikit kita ngerjain sesuatu butuh orang lain, dikit-dikit kita nggak lagi, maksudnya kita lagi suasana hatinya nggak baik, kita butuh orang lain untuk bantu kita bikin mood lagi gitu loh, bikin senang lagi, bikin sukacita lagi gitu. Dan Tuhan juga Tuhan juga kayak di kejadian dulu kejadiannya Adam kan, dia juga Adam yang minta sendiri kan sama Tuhan kayak butuh penolong nih gitu, akhirnya Tuhan kasih. Dan Tuhan juga memang memikirkan bahwa manusia tuh nggak baik hidup seorang diri gitu loh, dan memang udah jadi udah jadi darah daging, maksudnya udah mendarah sih di manusia, pasti butuh orang lain kayak gitu loh. Dan ya kalau menurut gue penting banget sih bangun hubungan sama orang lain, karena nggak cuma gimana ya, untuk kalau gue baca beberapa sumber sih kayak untuk mempertahankan kesehatan, maksudnya kayak mungkin biar kita secara mental itu nggak toksik gitu lah ya, kayak kita nggak mengracuni diri kita sendiri gitu loh, tanpa kita, maksudnya dengan kita berrelasi dengan orang lain tuh membuat kita tuh jadi lebih terbuka, punya pandangan yang terbuka gitu. Terus kita juga semakin berkembang kalau kita kenal orang lain kayak gitu. Dan juga lebih semangat juga sih kalau misalnya, pasti kan kalau kita kalau misalnya kita ngerjain sesuatu kan, kalau kita sama orang lain lebih cepat juga gitu, lebih kayak Tuhan, kayak aku lupa di mana pokoknya nyinggung kalau misalnya Paulus, kalau di para rasul kalau nggak salah deh, kalau misalnya kita mengerjakannya bersama-sama kan upahnya lebih besar dan lebih ringan juga untuk ditanggung kan. Jadi kalau menurut aku penting banget sih. Kalau gue pribadi tuh sebenarnya punya cerita juga sih soal circle kayak gini, yang circle tadi jadi mundur lagi kan, maaf ya. Gak apa-apa, cerita aja yuk. Pas ada cerita. Oh, betul. Ini kan Pendengaran baik ini. iya soalnya masih berkaitan sih sama pentingnya, karena gue tuh punya pengalaman dulu pas lagi SMA itu, kebetulan punya teman sekelas yang 3 tahun bareng-bareng gitu. Jadi gue nggak dirombak kelasnya pas lagi SMA gitu kan. Jadi deket banget nih sama teman-teman, mau yang kita Kristen, mau yang sama di luar Kristen tuh kita deket banget gitu kan. Terus abis itu masuk ke dunia perkuliahan, gue kebetulan udah ketemu teman gue banyak di UNJ, cuma kita nggak ada yang satu prodi gitu loh. Jadi gue nggak ada yang gue kenal sama sekali khususnya di kelas gue gitu kan. Terus melihat teman-teman sekelas di kuliah itu berbeda banget, walaupun maksudnya gini sih guys, jadi kebetulan gue merasa kayak dulu tuh sama teman-teman SMA tuh klop banget gitu, walaupun kita berbeda gitu secara agama, tapi kayaknya gimana ya, seru aja gitu loh, kayak koneksinya tuh nggak gimana ya, pokoknya seru deh gitu, mau cewek cowok gitu kita tetap kayak seru-seru itu gitu loh. Dan gue nggak ngerasa ada hal-hal buruk yang ya walaupun kayak ya nggak bisa dihindarin sih, kayak ngomong kasar gitu, dari ya gue nggak boleh menjudge sih jadinya, maksudnya kayak mereka suka ngomong kasar atau gimana, gue juga kadang suka ngomong kasar kok dulu pas lagi SMA, tapi nggak yang menyinggung gitu loh. Terus lama-lama tuh pas lagi gue masuk ke dunia kuliah tuh gila gitu, kayak terbuka banget pikiran gue, lebih kompleks lagi gitu teman-temannya gitu loh. Soalnya gue merasa
berbeda sih di perkuliahan sama SMA gitu kan. Terus pas lagi udah mulai masuk perkuliahan udah masuk semester akhir, ternyata kita saling ngebutuhkan gitu loh. Maksudnya ya makanya gue bilang penting banget sih bangun hubungan kan dengan sesama, karena endingnya tuh saat kita sama-sama lagi ngejar sesuatu, kita sama-sama saling membutuhkan gitu. Gue sama teman-teman gue di kuliah itu padahal nggak terlalu deket, tapi akhirnya gara-gara ngomongin masalah karya ilmiah, gara-gara ngomongin masalah tugas ini, jadinya deket gitu. Jadi sama-sama saling nguatin kayak lu kalau capek cerita ya sama gue. Padahal tuh dulu gak ada yang kayak gitu tuh pas lagi zaman-zaman kuliah gitu. Ya udah ke kantin sendiri aja gitu. Ya kalau misalnya mau ngapain ya udah lo gue gitu. Tapi pas lagi giliran udah mulai gini nih situasi kayak darurat gitu penting gitu. Ya udah akhirnya sama-sama saling nolong gitu loh. Maksudnya saling ingetin kayak lu udah sampai mana nih coy gitu. Kayak gitu-gitu sih guys. Jadi kayak menurut gue penting banget gitu. Makanya kalau lagi di masa-masa sulit, aduh pasti butuh sesama sih untuk saling nguatin kayak gitu sih. Panjang ya ceritanya. Mantap Arenda sharingnya ceritanya. Panjang. Gak ada. Gila, curahan hati banget ini. Iya itu. Podcast Arenda lah, podcast Arenda. Parah banget sih. Tapi emang biasanya pertemanan tuh bakal diuji sih suatu saat. Iya. Soalnya gue waktu ngerjain skripsi juga udah banyak sih yang nemenin gue, terutama kayak misalnya, tapi bukan emang ini sih mau kotak-kotakin, cuma kayak gue waktu dari ceritanya awal ya dari SMA gue sama kayak Arenda misalnya temen-temennya nyampur aja kayak udah tuh yang belangsak yang ribut ngikut, yang nggak aneh-aneh lah, pokoknya nggak terlalu aneh-aneh banget sih. Cuma kalau misalnya cabut ngikut, terus main-main ngikut, misalnya ngalong ke Cikarang ngikut, misalnya ya ke Bogor ngikut, jauh kayak gitu. Jauh juga ya. Iya, tapi pas sebenarnya itu jadi pelajaran gue juga sih. Tapi pas yang bener-bener di kampus ini anak-anaknya nggak gitu-gitu banget sih sebenarnya. Cuma lebih kompleks dan lebih luas lagi dengan latar belakang yang beda kayak gitu. Kayak misalnya kan teman-teman kita bukan dari orang Jabodetabek aja kan ya, maksudnya dari luar juga, terus harus nyakin pemikiran. Tapi ya karena emang gue dulu lebih banyak ngabisin waktu di di G gitu kan, di gedung G, jadinya sama teman-teman juga terbatas gitu. Tapi gue tetap menjalin komunikasi dengan baik sampai di akhirnya pas bener kata Arenda ya, teman-teman pasti ngumpul ya. Ada yang bilang kan juga kalau misalnya pas skripsi itu kayak mencar semuanya gitu, tapi ya ada juga beberapa yang terus itu, dan itu yang gue rasa juga itu salah satu menjalin hubungan pribadi yang baik dengan sesama kayak itu. Kayak skripsi kemarin kan gue selain dibantuin sama teman-teman PMK gitu kan, kayak Ocep aja kan sering bantuin gue tuh. Nggak bantuin sih, nungguin doang dia. nemenin doang. Nah terus juga sama teman-teman kampus yang lain gitu kan, saling ngebantu pas pemberkasan, karena mungkin itu juga salah satu kita bisa menjaga relasi dengan baik kayak gitu. Itu penting banget sih. Pas gue pun kerja nih sekarang ya, nah ya gitu, intinya juga terus punya komitmen untuk menjaga relasi dengan yang baik sama sesama gitu. Walaupun lo dimanapun ya menjaga relasi dengan sesama kayak gitu, karena nggak tahu kedepannya gimana nanti. Bener bang, gue setuju tuh. Kayak setiap relasi tuh ada istilahnya, ada poin plusnya kayak gitu, ada yang manfaatnya. Kalau tadi Bang Uren bilang kan, sama Renda bilang pasti ada manfaatnya. Ya gue ngerasa sendiri sih, karena gue nemenin skripsi aja gue jadi tahu cara kerja skripsi itu kayak gini, gini. Padahal gue masih posisinya itu masih semester 4 itu masih lebih skripsi kayak itu gue tahu nih gitu. Terus saya pusing juga loh gitu. Aku juga menarik juga nih sama perkataannya Arenda, apalagi tengah pandemi kayak gini ya, tentang mental. Kayak banyak orang yang istilahnya kalau ceritanya mental breakdown, mental breakdown kayak gitu. Mental breakdown karena mungkin kurang kebanyakan di rumah doang, udah setahun lebih di rumah doang, terus tugasnya banyak, ditambah lagi kalau yang semester akhir kayak Arenda dan kakak abang angkatan 17 gitu ya, yang lagi pada ngerjain skripsi, terus deadline-nya ngumpulin pemberkasan buat sidang mepet, itu udah mau pecah banget kepala kayak gitu kan. Nah
bener banget tuh, butuh relasi yang tadi saling nopang ya. Nah, menurut kalian nih, dari kalian sendiri ya, ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang bisa di-sharingkan gitu mengenai permasalahan mental kayak gitu ya? Kurang apalagi nih teman-teman kita yang istilahnya ya bisa dibilang sekarang misalkan kena covid ya, betul gue kena covid lagi nih, gini-gini bahaya. Ada yang masih mau temenan sama gue, nggak jok gue nggak ya, atau punya apa ya permasalahan lain kayak gitu di tengah kondisi kayak gini kayak gitu. Cara kalian nyokong atau mendukung mereka tuh yang terkena permasalahan mental kayak gitu, terus apa ya, lagi sakit covid lah ibaratnya. Kan banyak ya anak-anak PMK yang selalu gue ya, ada yang kena sakit covid tuh di setiap fakultas, hampir setiap fakultas ada kayak gitu. Kalau cara kalian sendiri gimana sih untuk nopang mereka kayak gitu? Kan pasti sakit covid ya, pertama stres juga, bisa diisolasi sendiri gitu, atau papa mamanya nggak kena atau lebih parahnya bahkan ya papa mamanya meninggal karena covid kayak gitu. Cara kalian menopang tuh gimana sih? Ngerti nggak nih pertanyaannya? R juga cepet lu ya. Aduh. Iya ngerti nggak? Kalau nggak Ngerti gue. Yang tentang mental breakdown tadi kan? Iya betul. Cuma bilang breakdance sih. Breakdance. Oh benar bang. Kalau masalah breakdown itu sebenarnya nggak dari yang corona juga ya kayak gitu. Mungkin kalau soal corona dari yang gua tadinya yang tentang HPDS juga, yang tentang skripsi juga tuh, wah banyak yang teman-teman gua breakdown kayak gitu awal-awalnya kan. Apalagi waktu zamanan gua skripsi tuh tiba-tiba langsung lockdown gitu kan. Wah bete sih itu, waduh, udah paniknya itu. Kayak wah ini gimana ya gue ya, lulus gak ya, sarjana gak gue ya gitu kan. Pada mikir, gue juga sempat mental breakdown sih kayak gitu. Cuma nah itu pentingnya juga HPDS yang ini ke diri gue dulu ya. Maksudnya ketika gue mental breakdown, teman-teman gue yang nguatin gitu. Kayak misalnya teman-teman yang PMK atau teman-teman yang lain, udah sih tenang aja kayak gitu. Padahal waktu itu gue udah nulis bab 4 ya. Padahal baru selesai, baru mau mulai corona aja di bulan Maret, udah mau masuk 3 ke 4 gitu. Malah harusnya bersyukur kan gue. Tapi gue udah kepikiran gitu, karena ya itulah selalu berpikiran yang menjauh gitu. Nah itu salah satu yang bikin gue mental breakdown juga. Tapi itu pentingnya HPDS juga sesama. Tapi gue juga di situ sama-sama menguatkan sih sama teman-teman gue, kayak ayo bisa kita bisa kayak gitu. Gue bilang kalau misalnya kita bisa ya bisa gitu, harus bisa dibisa-bisain kayak gitu. Kalau gue kan ngomongnya sama temen gue yang circle yang lain kan gitu, kalau apa ya pasti Tuhan bantu kita lah kayak gitu pasti. Terus tapi gue juga pernah ngerasa mental breakdown ketika temen-temen gue tuh nggak ada gitu, ngerti gak sih lo? Walaupun gue tapi ini gitu, iya ini aja ya apa namanya, ini aja apa kalau bisa dibilang tuh kayak tiba-tiba nih gue pas ngerjain semangatnya nih, ketika gue butuh temen ya temen gue nggak ada gitu. Tapi gue pas ketemu butuh temen nih, wah gue bantuin gitu. Teman-teman gue pada kemana ini, apa gue yang nggak, malah gue pernah bertanya diri nih, apa yang gue HPDS gue berkurang, apa maksudnya yang agak kurang mau cerita sama orang atau yang apa gitu. Itu salah satu mental breakdown juga sih yang gue rasain. Kalau misalnya tentang mahasiswanya, kalau yang sekarang sih belum pernah breakdown sih. Puji Tuhan belum pernah breakdown. Ngerti gak yang gue tadi tuh maksud tuh, yang tentang kuliahan tadi, skripsi? Ngerti lah ya. Ngerti. Ntar lo juga ngerasain, lo ini temen gue pada kemana ya, katanya janji dulu pada mau lulus bareng. Emang kata waktu sekolah apa bisa lulus bareng semua? Ya itu apa? Gejolaknya lumayan ya. Gejolaknya lumayan lah. Terus kalau yang COVID itu, temen gue tuh ada tuh. Ya temen gue lah, temen kampus juga dulu sama teman pengurus waktu itu, teman lah satu jurusan juga, satu angkatan juga. Dia kena musibah kan, kena COVID gitu. Ini apa selingan aja sih, kayak gua kan akhirnya juga, padahal sebelum dia sempet dirawat gitu lah, gue juga sempat ketemu dia malamnya. Pas dia bilang kan, gue juga udah agak aneh-aneh kan. Gue bilang ini orang kenapa nih ya, kayak mau meninggal apa gimana gitu kan, mukanya agak lemes gitu kan. Ya karena kan COVID kan dibilang kan menyerang imunitas juga kan, maksudnya yang benar-benar kayak dia lagi down banget. Terus oh yaudah tuh, akhirnya gue baliknya besokannya dia bilang sakit COVID gitu. Ya udah akhirnya, bukan ya gejala positif ya kita bilang ya, jangan sakit COVID ya, soalnya masih gak enak lah kalau dia ngomongin kayak gitu. Takut gue ditangkap sama tukang bakso.
Terus Di take down nanti podcastnya. di take down. Bahaya. Aduh. Karena dolar kuning. Gua ya gitu, akhirnya gua pun lagi menyelesaikan skripsinya, terus sempat PPKM, sempat ini juga ya, gue cuma bisa nyemangatin doang lah, cuma mendoakan dan menyemangati ya gitu. Pas dia lagi mental breakdown di tempat rawat inap ya, karena mungkin temen ya, mental kan kita cara membangun relasi sama-sama kan beda-beda ya. Karena gue suka bercanda ya gue bercanda-candain aja. Misalnya gue lagi di luar kan, halo gue lagi di luar nih nggak bisa keluar ya gitu misalnya contohnya. Tapi enggak, iya itu, tapi jangan diikutin ya. Tapi selebihnya kayak ya udah doain aja gitu sambil nungguin, ntar kalau misalnya dia emang keluar ya udah main lagi, ajak ngobrol gitu. Jadi seenggaknya selalu HPDS tuh mental breakdown tuh bisa teratasi lah. Oke, mantap Bang Brandon. Kalau dari Arenda sendiri gimana, Ren? Ya paling gue juga kayak cuma mungkin sejauh ini karena pandemik juga, terus ya gimana ya, pokoknya gue sejauh ini kayak coba bisa nguatin lewat kata-kata aja sih, kayak semangat ya gitu, tenang ya gitu, pasti bisa kok kayak gitu. Ya sebenarnya tuh lucu juga sih, gue nyemangatin orang, gue sendiri nggak semangat kayak gitu sebenarnya. Cuma gue berusaha untuk kayak semangatin satu sama lain kayak gitu sih. Paling cuma ya perkataan aja sih sejauh ini gitu. Kalau misalnya kalau gue ada misalnya berkat gitu lebih, mungkin gue bisa kayak kirim makanan gitu atau gimana, tapi sejauh ini gue belum pernah. Oke guys, gue jadi malu. Ya karena gue mikir gini, kayak gue belum berpenghasilan, gue bingung mau ngasih apa gitu ya. Cuma sejauh ini ya paling doa gue buat teman-teman gitu, doa gue buat teman-teman yang mungkin saat ini kayak ngerasa lagi hilang harapan atau gimana gitu. Terus gue lagi ini sih sebenarnya guys, beberapa teman gue tuh banyak yang kayak ngilang lagi di masa skripsi, di masa kuliah, tugas akhir ini malah dia hilang gitu. Gue juga jadi bingung sih mau mulai dari mana percakapannya gitu kan, karena takutnya sensitif gitu kalau misalnya kita mulai kayak lu gimana karya ilmiahnya gitu, mungkin ya bisa basa-basi kali ya. Tapi kadang tuh ada orang juga yang kalau misalnya kita basa-basiin kayak iya apaan sih lo basa-basi banget gitu kan. Orang Indonesia kan kalau basa-basi menohok sekali ya kan. Iya. Welcome to Indonesia. Iya, nggak enak ya, suka nggak enak ya kalau nanya gitu ya. Kayak misalnya nanyain Ocep lagi skripsi kan, Cep gimana skripsi lu gitu kan. Oh itu kan tiba-tiba kan kita kan suka ngerasa teman kita pasti kan, ini apaan sih orang nanya, gue nggak mau ditanya soal itu kan. Tapi nanti kalau misalnya itu ya kamu kemana aja, kamu kan teman aku, harus nanyain dong. Kalau kesel serba salah jadi. Kalau kesel, wah kemana ya udah mati lo misalnya gitu kan, nggak mungkin kan sama temen tuh. Kayak gitu sih. Iya sama sih, gue juga kayak gitu juga, kayak ya paling basa-basinya ya kalau apalagi gue perempuan gitu kan ya pelan-pelan aja gitu, kayak mikir perasaan juga kalau misalnya ntar mau nanya gitu. Soalnya ada temen gue kayak gitu, jadi dia hilang aja gitu tiba-tiba, padahal ya sebenarnya kalau dia ini ya sebenarnya ini juga sih inisiatifnya kita juga sih nanya. Cuma kalau dia mau mulai duluan cerita sama kita welcome banget kayak gitu. Jadi ya paling sejauh ini gue cuma menguatkan lewat kata-kata sama doa sih, lewat perkataan gue gitu. Nah, kayak gitu sih sejauh ini cara gue untuk bantu teman-teman yang mungkin lagi nggak baik kondisi mentalnya, pikirannya. Mantap. Berarti selain jadi pendengar yang baik, didoakan juga temannya lah ya. Ya betul. Dari kalian berdua berarti yang mau dapat sih. Iya sebenarnya yang baik dan mendoakan. Tantangannya memang sebenarnya banyak ya, apalagi di PPKM gini ya. Cuman dari kesimpulan yang bisa gue dapat, sebenarnya sih sekecil apapun perhatian kita gitu kan, sekecil apapun yang kita berikan ke orang-orang teman kita, apalagi sahabat kita, itu berarti banget sih ya. Ya betul. Kayak ngasih semangat apa segala macam ya, sebenarnya orang itu butuh gitu. Walaupun dia nganggep kayak apaan sih lu malah nanya-nanya gue kayak gitu, padahal sebenarnya sih dalam hati kecilnya aduh ada juga yang perhatian sama gue ya gitu. Hal kecil kayak gitu tuh. Nah apalagi kayak PPKM sebenarnya apa ya, nggak mesti kondisi kan lagi kayak gini COVID gitu kan, nggak mesti ketemu sih. Hal-hal kayak kita jimit atau teleponan itu bisa banget sih cara-caranya. Iya video callan. Sekarang kan udah teknologi udah canggih. Kuota juga udah ada dari pemerintah kan. Betul.
Makasih pemerintah. Terima kasih pemerintah. Iya. Gue juga dapat kok, gue juga dapat. Dosa guru mah beda kan. Guru mah unlimited ya bang. Gitu. Aman lah pokoknya. Oke, menarik banget sih dari semuanya. Udah lengkap sih sebenarnya Cep ya, dari tantangan Iya. kasih tahu ya kan ya. Berarti udah selesai. Wah, gue nambah 3.000 dah, nambah 3.000. Double killing. Keren ngerental. Lagi mental, gue lagi mental breakdown nih, biar jadi pendengar yang baik. Cuman ya gitu, gue udah banyak lah dari semua abang-abang, dari abang kakak di sini kan, Arenda, dari Bang Brandon gitu, dari cara membangun gitu kan, udah kelihatan udah hatam banget gitu kan ya. Emang terlihat ya dari Bang Brandon juga di PMK kan banyak yang kenal ya kan Cep ya. Siapa sih yang nggak kenal Bang Apa sih Brandon? kenal gitaris jago kan Bang Brandon. Nah, Gitu dong, Cok. kan. Masih banyak yang Semua. jago. Semua Masih angkatan banyak tuh pada kenal Bang Brandon. Arenda juga kan, siapa sih yang nggak kenal gitu kan? Singer gitu kan. Arenda Ada yang singer, kenal. ya kan. Dan Jadi, iya. Jadi istilahnya kita datangin narasumber yang tepat gitu kan, yang memang sebenarnya HPDS itu terlihat di BMK gitu kan. apa gitu Iya. kan. HPDS berawal dari HPDS yang apa ya, bisa dibilang bisa menopang semuanya, bisa pelayanan tadi, bisa relasi pekerjaan, kuliahan, perkuliahan, dari ya kehidupan tadi tuh, sehari-hari gitu kehidupan kan. sehari-hari. Iya. Permasalahan pribadi itu emang sangat penting Salah banget. satu, iya. Mungkin Ya, tadi terakhir bisa dengan ya, HPDS. betul, HPDS. Kalau gue nih ya, ini tapi selingan aja ya. Tapi Yoi. kalau selama bekerja HPDS gue kayak, tapi nih gue nggak tahu sih, ini gue tak menurut kalian ya. Tapi kalian percaya gak kalau semakin tua pertemanan kalian tuh semakin sedikit? Yakin semakin tua ya. Coba Percaya gua. kalau pandangan lu gimana, Andre? Oh ini dari gue lagi. Karena pandangan gue emang iya sih bang, karena kan itu tergantung budaya. Balik lagi tadi ke kalian bilang budaya yang cocok-cocokan lah, kita cocok gak sih sama budaya ini atau gimana. Terus juga ke setelah yang hal poin itu ke prioritas sih. Jadi orang-orang tuh prioritasnya udah mulai beda-beda gitu kan, udah mulai prioritasnya mungkin ke kehidupan pribadi, lebih ngejar karir atau ngejar hal lain lah, nggak mentingin ya mungkin pentingin pertemanan, cuman Tapi kayak bukan nomor satu lah ya. iya dikurangi. Yoi, itu sih bang. Kayak lu bang, kerja mulu, Iya, dan tapi- main gitu kan. Iya, itu kan gue dulu sering main sama anak-anak kayak Joseph dan lain-lain lah. Tapi kan kayak misalnya gue pernah tuh dengar kayak misalnya, ya lu kalau semakin tua teman circle lu semakin sedikit. Tapi bener itu terjadi asli. Nah, Makanya menurut karena gue, fokusnya beda. tapi kalau menurut gue ya itu sih pentingnya hubungan pribadi dengan sama. Ini yang terakhir sih dari gue. Ya biar walaupun emang circle lu semakin dikit kedepannya, tapi lu punya sahabat-sahabat yang bisa mendukung lu sehingga membangun. Nah itu pentingnya lu menjalin HPDS sebelum-sebelumnya. Karena emang kalau udah kerja ya jujur dah, kayak misalnya datang ke tempat kantor nih, udah duduk, apalagi udah wifi gitu-gitu kan, duduk siang makan, udah kadang-kadang juga HPDS-nya juga kurang. Tapi tergantung ya suasana kantornya kayak gimana, apakah bisa membangun relasi kayak gitu-gitu, nyaman kayak gitu-gitu. Balik lagi sih ke lingkungan sekitarnya kayak gitu. Tapi ternyata bener lah ya, sepemikiran lah kita ya, kalau semakin tua semakin sedikit temennya. Iya benar. Tapi yang paling bertahan sih kalau semakin tua harusnya teman hidup sih ya. Asik. Teman hidup. Nah, Ini dibahas di podcast Dosen. selanjutnya aja lah ya. teman satu-satunya tuh ntar ada bang. Kan Tuhan tadi- Yesus kan maksudnya. Oh iya benar. Tuhan Yesus Pada kan. akhirnya kan kayak gitu sih, benar. Pada akhirnya kan kayak nilai-nilai yang udah kita dapat dari keluarga, terus teman-teman, terus akhirnya kan mengerucutnya kan ke satu yang dua ini gitu loh, ya nggak sih? Paham nggak maksud gue? Yes. Paham gue. Kita temenan sama A, B, C, D gitu kan, tapi ujung-ujungnya nanti yang spesifik itu bakal ketemu satu, dan itu yang bakal kayaknya cocok banget gitu sama kita kayak gitu. Ya gitu sih. Bener gak sih? Teman jadinya teman hidup ya. Jadi teman hidup ya. Jadinya Nanti- PHDT gitu. Buat selanjutnya ini ya podcast HDT. selanjutnya. Oh ya nggak apa-apa. Biar kita ada bridging. Bridge. Mantap, gila, kita udah futuristik. Gue tuh futuristik ya. Udah ke depan banget ya. Ini menarik banget sih. Bang Brandon udah keren banget bang. Udah langsung dapat statement terakhir aja nih bang. Padahal belum gue suruh. Oke, mungkin Bang Brandon udah statement terakhir ya. Arenda mungkin statement terakhir untuk HPDS, ke mungkin pesan-pesan ke teman-teman gitu. Teman-teman yang mendengar podcast ini. Apa ya? Yang pasti kalau gue APDS tuh nggak mungkin kita bisa hindarin.
lu pasti butuh orang di sekitar lo. Jangan jadi apatis, karena menurut gue munafik sih orang nggak butuh orang lain, dan pasti juga nggak baik juga buat diri kita sendiri kalau misalnya kita ngerasa hidup kita ini buat diri kita sendiri aja kayak gitu. Terus dan saat kita udah bangun hubungan sama orang lain, penting banget untuk saling pengertian kalau menurut gue, saling bangun koneksi dan komunikasi yang baik. Terus kalau kita sebagai orang Kristen itu penting banget mendoakan juga teman-teman kita, karena kita nggak bisa terus kan yang namanya menjangkau teman kita. Kadang kita juga nggak tahu dia lagi di mana suasana hati, lagi ngomongin suasana hati lagi kayak ya dia lagi kayak gimana perasaannya gitu. Jadi kayaknya salah satunya jalan yang baik itu doa sih, kayak gitu, doain dia supaya dia tetap dalam keadaan baik kayak gitu, minta sama Tuhan. Tetap bangun kasih sih sama teman kita, tetap bangun komunikasi dengan kasih. Terus kalau misalnya juga ada teman kita yang kayak maksudnya kayak ada hal-hal yang mungkin nggak kayak hal-hal misalnya dia ngelakuin hal yang kurang baik gitu loh, misalnya kayak gimana sih, kayak nggak baik lah gitu, kayak kita juga tersinggung atau gimana. Penting banget juga untuk menegur dalam kasih gitu. Kasih kan ada kata Tuhan kan, kasih yang nyata, lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Jadi lebih baik kita menegur dengan kasih gitu kan. Terus ya gitu sih kalau gue, jadi tetap jaga pengertian kita sama teman kita. Kalau terus habis itu saling jujur, saling terbuka. Kalau gue sih pribadi kayak gitu. Karena gue perempuan kali ya, jadi lebih kayak ke feeling gitu. Iya. Makanya kita datengin cowok dan cewek gitu. Pandang, beda sudut pandang, saling melengkapi. Oke. Gitu. Dre, gue ada nih terakhir banget Dre. Boleh Bang Bre. Boleh ya. Boleh Bang, apa sih yang enggak buat lu? Oh asik. Thank you Lord. Thank you Lord Joseph. Nah kalau gue sih, kalau tadi kan Arenda menekankan ke hubungan pribadi sesama ya. Kalau yang gue selalu ingat, yang gue tekankan ya, asik. Dalam HPDS itu emang penting, yang tadi dibilang Arenda, maksudnya ya kita harus membangun relasi dengan sesama, terus juga membangun relasi dengan kasih yang Tuhan suruh kasihkan. Kasihlah sesamamu seperti kau mengasihiku. Tapi gue balik lagi sih, ketika HPDS lu baik, balik lagi, pasti yang terlihat adalah HPDT lu itu juga baik kayak gitu. Maksudnya dalam arti hubungan pribadi dengan Tuhan tuh mempengaruhi juga hubungan pribadi lu dengan sesama kayak gitu. Kalau emang hubungan pribadi lu dengan Tuhan tidak baik, pasti hubungan pribadi dengan sesama lu akan ngerasa juga kurang baik kayak gitu, sehingga akan mempengaruhi. Jadi kayak misalnya gue baca ya ayat, gak apa-apa nih ya? Gak apa-apa Bang. Nah ini penting nih ayat nih terakhir nih. Langsung. Halo Bang. Iya. Di 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8 gue baca nih ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi yang selain yang gue dapat ya, yang gue tarik dari kesimpulan ini adalah di ayat ini ngejelasin kalau emang lu mau membangun hubungan pribadi dengan sama, lu harus bisa ke atas dulu dengan baik, hubungan pribadi dengan Tuhan yang baik. Ketika lu hubungan pribadi dengan Tuhan ya, lu kalian tau lah ya, kalau hubungan pribadi dengan Tuhan tuh ya berdoa dan lain-lainnya, itu akan mempengaruhi hubungan pribadi lu dengan sesama. Dan balik lagi, orang akan melihat berkat itu melalui hubungan pribadi sesama lu kayak gitu. Itu satu kesatuan ya Bang ya. Satu kesatuan. Bagaikan simbol salib gitu kan. Waduh. Asik. Itu dia. Atas yang vertikal, hubungan dengan Tuhan, yang horizontal dengan sesama. Makanya terus menjaga HPDS lah kayak gitu. Kan itu juga ada tertulis di firman kan. Asik, berarti pesannya Bang. Kayaknya HPDS itu juga bentuk nyata dari HPDT nggak sih, kayak maksudnya kalau ya prakteknya itu kan di HPDS gitu ya kan. Setuju banget. Oke, teman-teman semua, asik, kita udah seru banget nih bahas tentang HPDS ya Cep ya. Gimana Cep? Betul. Kayaknya aduh, kita mulai terbuka terus ya Cep ya, sama Bang Renda sama Renda gini untuk segitu pentingnya ya HPDS. Bener penting HPDS. nih, kayak salah satu contohnya HPDS nih, Dre, piano dijual gak? Nah itu kan bantu teman misalnya, itu ada piano soalnya di belakang. Ngeliat aja. ini keyboard Bang, keyboard ya, piano lagi. Ya lagi butuh Bang. Lagi butuh ya, butuh uang.
Iya gitu ya. Bener sih, kayak hal kecil apapun kita jadi punya temen kan. Nah, kita butuh apa juga temen mungkin kalau kita udah berbuat baik temen Bantu. bakal bantu gitu kan. Iya sih, saling ngebantu penting banget. Gila, kita udah gak kerasa banget ini. Podcast kita udah panjang sekali membahas tentang HPD. Betul. Itu luar biasa dari Bang Brandon dan juga Arenda. Wis. Gokil, tepuk tangan dulu dong buat Bang Brandon. Bang Joseph dan Arenda. Gue juga dong, Bang Andre. Oh iya, Bang Andre. Tangan juga yang matiin kamera buat juga. buat Joseph sama Andre, tepuk tangan. Wih, Wis. Joseph sama Andre buat diri sendiri. Waduh, Oke, sebelumnya thank you buat Bang Brandon, buat Arenda ya sudah mau kita undang di podcast BBM ini. Mau sharing. Mau sharingnya sangat membuka sekali buat teman-teman, bisa diambil ya gimana hikmahnya, apa yang bisa dipetik dari Arenda, dari Bang Brandon ini. Mungkin teman-teman bisa dengerin podcast ini di YouTube ya. Balik lagi bisa di subscribe juga YouTube kita PMK UNJ, di like, Betul. komen, share Di juga bawah ke nih. teman-teman kalian. Gimana di bawah atau di atas? Yo, Di sini nih. Bang Brandon menari-nari dia. Iya juga di share ya, karena ini penting banget sih. Sebenarnya ini nggak cuma di lingkup PMK kan, di mungkin dari luar gitu kan, PMK lain yang denger juga ini penting gitu. PMK UNJ goes to internasional. Wah, Wis. nah gila. Ini Ocep apa lagi nih calon-calon diundang di Kobusir ini. Kalau undang jadi Kobuzer disuruh klarifikasi dong. Iya, betul. Verifikasi nanti. Klarifikasi. Oke teman-teman, thank you udah yang mau denger sampai saat ini podcast kita. Jangan lupa teman-teman, ada pengumuman penting ya di PMK UNJ, terutama dari Humpus ya, punya program membaca buku gitu. Jangan lupa teman-teman buat pinjam buku di Humpus PMK UNJ dengan cara DM aja admin PMK UNJ, adminnya baik-baik kok. Jadi bakal dilayani dengan ramah, dengan senyuman, dengan kasih ya kan. Siapa tahu ada relasi yang bisa kita bangunkan seperti HPDS ini kan. Asik. Aduh. Gue juga waktu Kita itu baper ya. waktu sering di PMK gue juga bacanya tentang HPDS gue. Oh, mantap. Pantesan kan Bang Brandon jadi pakar nih sekarang. Kalau nggak salah dulu tuh bukunya membangun pernikahan masa dini. Kan gue dulu disuruh baca, gue bingung mau baca apa, gue baca itu aja. Ya, nggak jauh-jauh ya. Narasumber kata ini baca buku loh beneran. Arenda baca buku kan, Ren? Recommended Baca gak? dong. Recommended gak Bang yang tadi Bang? Kayak bukunya udah hilang dah sih. Dihilangkan kayak. Kayak itu untuk menjawab ini ya Bang, podcast ini. Bagian enggak juga. Yoi, Bang Brandon udah baca buku, Arenda juga baca buku kan? Baca dong, harus baca guys. Buku adalah jendela dunia. Mantap. Buku adalah buku. Bukan. Iya. Iya benar sih. Iya sih, gak perlu dijelasin itu. Buku terbuat dari kertas ya guys. Buku adalah alat tulis. Lo buku alat tulis gimana? Gak bisa buat nulis itu. Oke, cukup sekian dari podcast kita. Terima kasih udah mendengar. Sekali lagi terima kasih teman-teman. God bless you. Thank you. Ya. You all. Nanti kalau yang mau Makasih, follow guys. IG narasumbernya bisa ditaruh di sini nanti. Ya, Aku mau.